Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Putra Syahroni dari dari jurusan Sistem Informasi UPBJ Bogor. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Putra Syahroni dari dari jurusan Sistem Informasi UPBJ Bogor. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Oke. Nah, untuk di tugas 3 ini kita akan membuat prosedur ya. Oke, nah, kita di sini akan mencoba menggunakan prosedur. Itu contoh namanya transaksi satu. Oke, terus kedua, nah di SQL ini ada yang namanya transaksi. Bisa menggunakan. Nah, di sini kita mau mencoba insert ya. Transaction dua. Kita kasih indent aja. Insert into, masukin ke table pasien ya. Pasien. Nah, ini nama fieldnya. Karena sebelumnya di field ID ini kita memakai auto increment, jadi nggak otomatis ketika tidak dimasukin ID, dia akan menghitung dari angka sebelumnya. Langsung aja kita masukin nama ya. Nama, terus jenis alamin, yang terakhir itu alamat. Oke, value-nya mau kita siapa? Always, namanya, ini contoh kan Tito, sama aja. Tuh, terus jenis kelaminnya kita kan pakai enum ya di sini. Di sini hanya bisa masukin L or P. Kita masukin L, yang artinya laki-laki, dan alamatnya kita tulis Bogor. Jika di sini coba kita langsung select all from pasien. Oke, ya. Jadi saya baca lagi. Jadi di sini kita menggunakan transaksi. Jadi apabila yang di dalam transaksi, apabila ada query yang di dalam transaksi, ini perlu dikomit agar datanya beneran tersimpan. Tapi jika tidak terkomit, dia hanya sementara saja. Data tidak benar-benar tersimpan pada table. Kirim ya. Data dalam form kurang. Bentar, apa yang kurang? Sorry. Nah, untuk jalaninnya gimana? Kita tinggal ke SQL, terus ke fungsi call. Sebelum itu kita ke lihat table pasiennya dulu ya. Dia hanya ada dua. Sorry. Call, nama prosedurnya tadi transaksi satu. Kita jalanin. Nah, bertambah kan Tito. Karena di prosedur tadi kita langsung nge-select all datanya ya. Data si pasien. Namun, jika kita lihat lagi ke tabel pasiennya, nah itu hanya dua. Karena datanya tidak terkomit. Oke, lanjut ya. Kita buat prosedur baru. Mana sih buat baru tuh? Oh, ini. Transaksi dua. Mungkin kita copy paste aja dari yang tadi ya. Biar mempercepat. Untuk biar kesimpan gimana caranya? Caranya kita tambahin commit. Oke. Transaksi dua. Sorry. Di sini ada mulu. Oke ya. Lalu kita jalanin lagi nih. Kita lihat dulu table pasiennya. Masih belum ada Tito tadi ya. Kita SQL. Sorry. Call transaksi dua. Oke, kita jalanin. Damn. Tito nih muncul nih. Coba kita lihat real datanya ya. Apakah bertambah atau tidak. Nah, bertambah karena datanya telah di commit, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ada yang namanya rollback. Jadi data di dalam transaksi itu bisa di rollback kembali. Oke. Kita copy lagi dari sini ya. Tambahin transaksi 3. Ini namanya rollback.
sorry, urutannya harusnya nggak gini, tapi bisa sama aja. Kalau kalau dicontoh tuh gini, nih kita rollback. Nah, di sini kita coba buat update datanya kali ya. Update, tadi table pasien, bentar tadi nama ID-nya berapa ya? Bentar ya. ID-nya itu ID 6. Pasien yang kita update itu apanya ya? Alamatnya kita ubah jadi jangan, Depok. Where ID sama dengan 6. Sorry. Apa nih? Wait, if an error. Oh, sorry. Di query update saya salah. Harusnya set. Ada ketinggalan, guys. Nah, jadi di transaksi 3 ini kita bakal nge-update data si Tito tadi ya. Kita call transaksi 3. Jalanin. Kenapa ini masih Bogor ya? Ada yang salah sepertinya. Oh, sorry. Kenapa ini udah bener. Kenapa data tidak terupdate? Karena di urutan tersebut ketika kita update itu langsung datanya di rollback, dibalikin seperti semula, baru di commit seperti itu. Seperti itu, guys. Oke, lanjut kita buat kita lihat contohnya dulu. Oh ya. Nah, ini kan data ini di rollback ya. Nah, coba kita di sini bisa langsung buat query banyak. Kita buat yang insert into pasien, kita tambahin set sorry. Pasien kayak tadi tuh kita copy aja kali ya. Kita buat prosedur baru. Transaksi 4 kita hapus ya. Ini kita insert into pasien, ini kayak tadi nama, jenis kelamin, satu lagi tuh alamat. Oke. Terus values-nya kita isi nama Dani, karena field pertama yang kita assign di sini nama duluan. Jangan Dani, cowok lagi ya. Dinda. Jenis kelaminnya P. Alamatnya Jakarta. Nah, coba menurut kalian ini data akan tersimpan apa tidak? Data tersebut akan tersimpan karena rollback-nya kita taruh sini. Jadi yang di rollback itu hanya update datanya si Tito tadi nih dengan ID 1. Sedangkan yang data insert ini tidak di rollback. Langsung di commit nih. Kita simpan datanya. Terus kita get lagi datanya. Coba ya. Kita jalanin. Apakah berhasil? Here we go. Dang. Dinda masuk ya. Dan Tito pun masih Bogor. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya save point. Checkpoint. Kalau di game, biasanya ada di game ya. Kita sering menemukan checkpoint itu di game. Kita copy lagi aja di sini. Nah, transaksi link kita hapus. Jangan update kali ya, insert aja ya, biar gampang. Nah, kita sorry. Tadi ini kenapa? Kita lebarin aja kali ya.
keren kelihatannya. Kita buat 3 ya biar gampang. Nah, Ucok. Di sini Ucok, di sini L. Jakarta nggak apa-apa. Dita, Depok. Terus yang terakhir Joko, kota apa lagi ya? Bandung lah. Oke lah. Nah di sini kita bikin save point ya. Ya poin satu. Poin, nah ini nama save point ya. Di sini kita buat rollback to save point. Nama save point ini tadi bikin satu ya. Nah, jadi ketika ini insert, nah ini kita save nih sebagai save point, checkpoint. Nah, ketika di sini, terus kita jalanin rollback. Nah, jadi data yang ini tuh nggak akan kesimpan karena kita rollback ke data yang insert nih. Jadi yang ini tetap ada. Seperti itu. Nah, gimana buat si Joko? Joko tetap tidak ada hubungannya sama yang atas karena dia tidak ada pengaruh apapun. Oke, semoga bisa ya. Kita lihat dulu data pasiennya. Terakhir di Dinda. Coba ya. Call transaksi 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Dinda, ada Ucok, ada Joko. Dinda mah udah ada ya tadi ya. Coba kita lihat lagi. Nah, jadi data yang kedua itu nggak akan ikut kesimpan. Jadi yang kesimpannya cuma Ucok dan Joko nih. Kita lihat lagi prosedurnya ya. Ucok dan Joko. Karena si data ini ke rollback. Gimana kalau nggak pakai rollback save point? Nah, data dua di atas ini bakal ke rollback. Itu kurang lebih seperti itu ya untuk checkpoint. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke materi trigger. Oke, di sini ada tambahan table baru. Itu obat. Ntar kita buat dulu ya. Sakit. Table. Oh, oke nama tablenya table obat. Nama tablenya obat dulu ya. Buatnya tuh. Ih, ini ID seperti biasa. Yang kedua itu ada apa lagi nih? Oh, tidak usah di ini ya, udah ada query-nya buat nge-create table. Jadi kita pakai query aja. Create table obat, ID obat. Nah, ini nggak perlu ID sih sebenarnya. Nggak perlu obat, langsung ID gini aja. Oke, kita jalanin ya. Nah, aku buat nih table obat. Ini udah auto increment juga. Kita buat yang kedua ini transaksi obat. Kita buat table baru, kita jalanin ke SQL aja biar cepet. Ini ngapain dulu nih? Primary key. Nah, ini di transaksi. Kenapa ada di ini? Yes. Oke, kita jalanin lagi. Sudah kebuat ya. Mana nih? Transaksi obat. Oke, lanjut. Kita buatin relasinya dulu. Nah, ini ada ide obat juga nih. Nah, kita indeksin dulu ID. Sorry. ID pasien kita indeksin dulu. Nah, sama ID obatnya juga. Nah, oke lanjut kita ke halaman buat ngebuatin relasi. Nah, oh lo baru berantakan banget. Kita sambungin dulu ya.
buat data-data ininya. Lagi tadi kita jadi punya transaksi obat. Kita buat, saya lupa cara buat relasi. Aduh, hilang. Oh, pindah ke sini. Kita press relasi. Relasinya dari kita di sini akan main ID obat aja. Oke, sip. Oh, itu nggak ini. Kita lihat dulu periksa. Ini masih dikit bug ya. Obat dan transaksi obat. Nah, ini udah. Kita buat datanya dulu. Buat di halaman obat. Obat. Bahkan biar cepat ke obat ini. Samain kayak di contoh. Sama obat Paramek. Harganya 3.000 aja ya. Kita punya Paramek ada 10 anggapan. Pada obat kedua yaitu ini karena nggak ngikutin sorry berdasarkan sekuensi ini. Ntar kita lihat soalnya lagi. Oke udah, ternyata tidak, kita buat manual ternyata. Bentar, buat sebuah perintah trigger sebagai berikut. Tanggal jual. Oh, nama triggernya, sorry. Kita lanjut lagi, fokus ya. Yang kedua ada Panadol 00 berarti ya. Nah, seperti sebenarnya nggak mungkin dong kita nggak buat kode ini secara manual. Nah, ini bisa pakai trigger juga. Jadi menghitung sequence berdasarkan nama nama obatnya. Jadi misalnya Panadol, kita cari dulu data yang huruf P. Nah, ketemu contohnya Paramex. Nah, Paramex ini eh enggak sih, enggak gitu. Contoh kita mau buat Panadol kan nggak mungkin kita print ini kan. Nah, kita kita count ada berapa total yang huruf depannya P. Nah, misalnya ada dua. Nah, yaudah kita plus satuin lagi di sini. Jadi tiga. Tuh. Harganya berapa sih Panadol? 5.000 kali. Stoknya ada 20. Mungkin dua aja kali ya. Kita kirim. Kenapa nih? Insert into buat cannot add update shield for Genki rumah sakit. Oh, ini kayak salah deh tadi. Benar kan? Aduh. Oh, ini udah ada. Coba kita kirim dulu bisa gak? Kok nggak bisa ya kan add update save for Genki constraint file. Bentar, ada yang salah nih sepertinya. Bentar. Oh, sepertinya ada yang salah ini. Nanti salah kita hapus dulu. Bagaimana cara menghapusnya lagi? Aduh, ngebug kebiasaan.
Kita cari dulu asuransi obat. Kita buat relationship. Kunci rujukan itu sorry lupa lagi. Hmm, oh, sorry sorry. Sorry, berarti gini. Mau di Forever. Nah, coba kalau bisa. Coba obat lagi. Tambahin ya. Coba kita tambahin satu dulu. Apa masih kebalik ya? Nah, sudah bisa. Nah, sudah ada satu. Tambahin lagi ya. Nah, tadi kebalik ya relasinya. Nah, sudah ada dua nih ya. Ini kenapa nih ada? Kalau buat data ini kita harus. Nah, oke kita selanjutnya bikin trigger. Jadi buat apa? Jadi kan ini ada table transaksi obat ya. Jadi setiap ada transaksi yang referensi obat ini, nah kita totalin jumlahnya. Kita kurangin stoknya dong. Iya, seperti itu. Kita buat trigger lagi. Nah, kita after dong. Kita buatin after transaksi obat. Nah, jadi ketika ada data yang nge-trigger nih transaksi obat berjalan, kita update. Atau update obat stok dengan stok dikurangin new titik jumlah where IDO where bentar. Ini ID yang mana dulu nih ya? Oh, ini where ID sama dengan ini ID-nya si obat. Astagfirullahaladzim. Ini juga lupa set ID terus ini baru new ID obat. Kita kirim ya. Nah, coba ya kita lihat lagi nih. Halaman obat. Ingat-ingat untuk Paramek nih stoknya 10. Kita insert coba ya. Apakah bisa? Ini di Paisin, udah di Paisin ya. Tapi ini belum direlasiin sih sebenarnya. Anggap aja yang masuk Joko ya. Joko 10. Nah, kita buat yang ini. Paramek jumlahnya kita 2. Total harga. Nah, itu harga harusnya nggak ini sih. Kita buat 3.000. Coba nomor ini. Kita kirim ya. Nah, kita buat 2 ya. Coba apakah berhasil? Nah, sudah berkurang stoknya teman-teman. Nah, jadi mungkin kurang lebih itu aja ya tugas 2. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.